Untuk alam semesta atau universe ya, eh, ayo kita cari jalan keluar ya. Ambil buku, catat poin-poinnya, cara mencari jalan keluar untuk semua ras. Baik itu di alam semesta itu kerajaan dari ras manusia, kerajaan dari ras alien, kerajaan di seluruh alam semesta ini, di makhluk luar bumi. Catat pakai buku ya jalan keluarnya. Saya juga mencari jalan keluar sama, makanya itu saya berusaha untuk fokus ya. Sekarang gini ya, yuk kita belajar penalaran dulu. Anggap kita ini adalah penumpang di pesawat ya. Coba untuk semua ras baik universe, kita adalah penumpangnya. Dan di situ ada pilot dan co-pilot situ. Kalau kita sebagai penumpang, kita juga harus tahu ilmu untuk bisa mengendarai sebuah pesawat ya. Pertama, untuk bisa mengendarai pesawat itu basicnya adalah sepeda. Dari sepeda kita bisa mengendarai motor, dari motor kita bisa mengendarai mobil, dari mobil kita bisa mengendarai pesawat yang lebih tinggi. Anggap di bumi ini adalah itu suatu pesawat ya, pesawat yang ada penumpang dan juga ada co-pilotnya di situ. Sebagai penumpang kita juga harus fokus seperti pilot. Kita harus selalu berdoa agar kita sampai ke tujuan kita penciptanya dengan baik. Berarti kita dari awal secara natural, dari awal kita lahir sampai kita lansia, itu kehidupan kita tertata dengan baik, teratur, bukan berarti nyaman ya. Istilahnya kita pegangan kita adalah Tuhan untuk sampai ke tujuan. Di situ untuk semua ras, di sini di semua ras yang selalu ingin berada dekat saya. Kalian selalu ingin berada dekat saya bukan? Kalian selalu menunggu kelahiran saya waktu 25 Juli 82 kan? Waktu saya lahir ke dunia ini sampai saya dari kecil kalian mengenal saya, dari dewasa kalian mengenal saya. Dan sampai akhir hidup saya kalian juga pun mengenal saya. Jadi anggap ini adalah suatu pesawat. Nah sekarang untuk ras manusia, bagaimana sih agar kita tetap fokus nih menjadi ras manusia aja gitu ya. Kita harus selalu tahu diri kita ini bahwa kita adalah khalifah di dunia ya. Berarti kita harus memiliki sifat yang rendah hati. Rendah hati itu kita tidak sombong untuk semua ras, karena manusia itu ada derajatnya paling tinggi. Kita harus mendidik baik itu ras hewan, ras alien, atau dari kerajaan-kerajaan lain, ras lah yang di seluruh alam semesta ini, kita harus mendidik mereka untuk dan mencarikan mereka jalan keluar, karena mereka butuh orang-orang yang seperti kita. Nah untuk ras hewan, jadi yang sudah mengenal nih saya ya, pasti semua ras hewan pasti mengenal saya ya. Jadi jangan bandel lah, jangan bandel dan kalau ingin selalu dekat sama Ratna itu harus yang pertama bersih, terus tidak boleh main tempat sampah, terus juga menjaga diri sampai hari tua dan bersikap baik dan menjaga untuk ekosistem. Dan untuk ras alien, kalian pasti berpikir ya, ini saya ujungnya kemana? Ujung kalian adalah Tuhan, sama seperti ras-ras yang lain. Jadi walaupun mungkin fisik kalian, otak kalian lebih
uh, maksudnya lebih IQ-nya lebih tinggi daripada ras manusia, setidaknya kalian harus mengerti tentang agama. Dari agama itu kalian harus lihat, cari pembimbingnya manusia yang benar-benar dia berhati suci, dan kalian bisa menemukan dari setiap agama, dan itu kalian pelajari. Bisa agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, agama Hindu, dari segala 5 agama ya yang di dunia ini yang dianut ya. Itu kalian bisa milih jalan keluarnya. Biasanya sih kalau ras alien itu dia kalau saya bilang susah matinya ya, karena dia punya kekuatan di luar kekuatan manusia biasa. Jadi kalau kalian ingin benar-benar tahu tujuan kalian, kok saya nggak mati-mati ya, karena campuran kalian adalah bukan campuran dari bumi lagi, tapi campuran kalian ada campuran di luar bumi, dan itu kita harus belajar. Nah, kalian harus mencari manusia yang benar-benar menjadi pembimbing kalian. Jika kalian tuh kok saya nggak mati-mati udah umur berapa setahun tuh nggak gimana gitu, harus belajar dan pelajari dengan teliti. Ibaratnya kalian harus belajar penalaran ya, kepada manusia yang memiliki tingkat kepintaran dan kebijaksanaan yang lebih tinggi juga ya, sama, dan bisa menjelaskan semua alam semesta ini yang merupakan juga utusan Allah atau Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian tuh harus mengerti sejarah asal usulnya di situ. Nah, sekarang catat di buku kalian poin-poin yang saya bilang ya. Nah, ketika kalian menikah nih, untuk ras alien menikah misalnya dengan ras manusia, pasti kalian juga mix ya. Siapa sih diri saya sebenarnya? Kalian harus benar-benar belajar ya. Belajar, ikuti step by step. Kita semua adalah belajar. Kita semua adalah ibaratnya. Nah, setelah kalian belajar, kalian jangan menjalani kehidupan ini jangan terlalu takut ya, karena semua itu udah diatur oleh penciptanya. Alien pun juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian hanya perlu ibaratnya menjaga diri kalian sendiri, menjaga kesehatan sampai akhir tuanya, lansianya kalian tetap selalu bagus nih, dan kita bertemu dengan penciptanya dari segala usia juga bagus gitu ya. Nah, setelah kita jadi penumpang nih, setelah kita penumpang, kita juga harus baik kepada pilot kita. Ada pilot. Kita harus tahu, kita harus belajar gimana sih cara mengendarai dengan baik, seimbang, dan kita harus belajar juga. Jadi kalau apabila kelelahan pilot atau mengalami ada apa-apa, kita bisa bergantian untuk menjadi pilot atau co-pilot masing-masing di alam semesta ini. Nah, sambil kita menunggu antrian, setiap orang itu nunggu antrian dari kabar baik dan kabar buruknya. Nah, saya bilang ada yang naik kelas, dia naik kelas, dia akan berulang-ulang kali melakukan kelahiran di dalam perut sang ibu. Di masa depan dia akan mengalami berapa kali perulangan. Kalau yang lulus, dia tidak akan kembali lagi ke dunia ini, berarti ke akhirat aja terus. Di situ ada peradilan akhirat, dan di situ akan ditetapkan siapa yang bisa masuk surga dan masuk neraka. Kalau saya sih maunya cepet naik kelas ya, kalau saya bisa gitu ya, kabar baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita belajar tentang agama. Agama itu sebenarnya mengajarkan hal yang baik. Cuma kita saja yang harus bisa tahu nih pola sejarahnya gimana. Karena dalam Islam adalah dia nabi terakhir adalah Muhammad, dia menyampaikan Al-Quran adalah benar. Jadi sebenarnya dulu Islam itu cara berdoanya seperti Nasrani. Jadi sembahyangnya seperti Nasrani, cuma hari Minggu doang atau gimana, cara berdoanya juga sama gitu ya. Tapi karena kita melalui ada 25 nabi, Nabi Muhammad, nah itulah Islam. Akhirnya Allah menentukan Islam sebagai yang pemberi wahyunya adalah Nabi Muhammad SAW atau Nabi terakhir. Jadi Nabi Isa itu pada zaman dulu sebenarnya tidak mati, tapi diangkat oleh Allah dan akan dibangkitkan lagi